Yang kedua, wirid ibu-ibu mesti kuat mental. Kenapa kuat mental? Karena ibu-ibu ini sering menengok di sudut mata asal ada kawan yang punya gelang baru, tas baru, gamis baru, dan jilbab baru. Maka siapkan mental. Karena niat kadang sebagian datang wirid itu menengokkan segala yang baru. Datang Bu Aja tuh bawa tas merek Hermes. Berapa harganya? 3,5 juta. Itu yang dari kulit biawak lah itu dah. Yang kulit buaya lebih mahal. Kadang-kadang ibu-ibu nih pamer harta itu penting. Barang yang tersembunyi pun kalau baru mau ditengokkan keluar. Coba tengok kalau ibu-ibu pakai gelang, pakai kalung, pakai anting, itu sering kepanasan tuh. Panasnya. Apa maksudnya? Mau menengokkan gelang tangannya. Ini emas nih bro, katanya. Habis itu dikipas-kipasnya jiblab tuh, panas ya katanya. Keluarlah kalung tuh sebesar jempol. Asal memakan pisang, buka pisangnya kayak orang barat. Buka pisang. Kenapa? Biar nampak cincin baru tuh. Betul, Pak? Itulah bedanya Bapak Ibu. Ibu yang punya tas, ibu yang punya gelang, ibu yang bergaya, ibu yang punya gamis, ibu yang punya jilbab baru, ibu yang senang memakainya. Tapi kami laki-laki yang mampus membelinya. Tenang Pak, ku belah Bapak. Ku sampaikan aspirasi hati Bapak pada siang ini. Makanya ibu jangan kasar kepada suami. Kata Nabi, andaikan boleh sujud manusia dengan manusia, kusuruh sujud seorang istri kepada suami. Surga ibu terletak di telapak kaki suami. Hadis itu Pak Ustadz? Enggak. Kata-kata suami yang tersakiti. Anak raja memakai tongkat. Tongkat terbuat dari kayu jati. Salam pertama kurang semangat. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Pengurus Musholah Al-Ikhlas Dusun Sukakarya Desa Pematang Tebing. Seterusnya yang sama-sama kami hormati Bapak Kadus yang berkesempatan hadir pada hari ini. Seterusnya Bapak RT, Bapak RW yang barangkali hadir bersama-sama kita pada pagi yang begitu cerah ini. Dan yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita pada pagi yang begitu mulia ini, Bapak Wirandi, calon anggota DPR Kabupaten Rokan Hulu. Tandanya orang Sukakaryani pencinta anak muda. Yang diundang pagi ini dua yang muda. Pertama ustadznya muda, yang kedua calon anggota DPR-nya dua. Bukan sekedar muda lagi, namanya pun hampir sama. Ustadznya namanya Ustadz Randi, calon anggota dewannya Bapak Wirandi. Mudah-mudahan kalau ustadznya udah duduk, yang belum duduk tuh Bapak dewannya yang belum duduk. Mudah-mudahan kalaulah anggota dewannya hari ini anak muda, berarti itulah akan menandakan kemajuan bagi bangsa kita untuk di masa yang akan datang.
Ini Pak Dewan, kode keras tadi dari Pak Kadus. Pak Dewan, kalau besok Pak Dewan duduk, tolong aspal nih jalan. Nah, itu kode keras. Karena sudah banyak anggota dewan yang berkunjung bolak-balik ke sini sekali 5 tahun, hanya sekedar janji, tak pernah dilaksanakan. Ini suara rakyat, maka kami yakinkan bahwa Bapak Wirandi berpihak kepada kami, dan insya Allah itulah bedanya kalau pejabat tuh Bapak Ibu. Beda dengan Ustadz. Kalau Ustadz menunjuk aspal, bertambah lubang tuh besok pagi. Tapi kalau anggota dewan yang duduk, aspal, besok pagi turun alat untuk mengaspal. Mudah-mudahan Bapak Wirandi duduk dan mengaspal ini semua. Amin ya Rabbal Alamin. Agak keras Ustadz pagi ini Pak Ustadz. Salah sendiri, kenapa saya diundang pagi-pagi? Karena kalau pagi semangat tuh masih kuat. Apalagi kalau udah makan lontong sayur tadi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berupa rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi taufik dan hidayah bagi kita, dan akan menjadi orang yang paling bersyukur di atas dunia ini. Berapa banyak orang hari ini Bapak Ibu sama hidupnya dengan kita. Hari ini mereka pagi ini masih bernapas, pagi ini masih hidup, pagi ini masih sehat, bahkan tenaganya pun lebih kuat dari kita. Tapi ada yang berbeda dengan kita. Hari ini kita merayakan Maulid Nabi, datang kita ke musola ini, tapi ada orang yang tak terpanggil hatinya. Apa yang ditarik Allah? Yang dicabut Allah dari hidupnya adalah nikmat iman yang ada di dalam dada. Badannya sehat, tenaganya menggelegar, ototnya besar, tapi imannya tak ada. Tapi walaupun sudah loyo, datang ke musola pun pakai tongkat, tapi karena iman yang ada, datang dia siang pagi ini. Banyak yang tua-tua yang datang. Nih saya tengok nih wajahnya yang tua-tua aja. Yang muda-muda mana? Ada nih, generasi penerus. Inilah yang akan mengisi masjid nih nanti 20-30 tahun yang akan datang. Kalau kita nih tidak lama lagi nih Pak, selesai 2-3 hari lewat, diintai-intai malaikat maut kita nih. Makanya anak-anak ini kita ajak Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kita ajak mereka datang mengajarkan kepada kita, kepada mereka, bahwa inilah nanti yang akan mengisi masjid-masjid ini. Insya Allah kalau anak-anaknya ramai hari ini, kita tengok 20-30 tahun yang akan datang masjid. Dia besok berubah jadi masjid lagi nih Bu. Besok tidak musolah lagi. Musolah Al-Ikhlas ini akan ramai insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini musolah, mudah-mudahan tahun depan masjid. Dari aminnya saya tak yakin. Dari ini musolah, tahun depan masjid. Pesimis kita. Kita harus optimis bahwa ini semua bisa kita kerjakan. Amin ya Rabbal Alamin. Bersolawat kita kepada junjungan alam, akhirul anbiya wa imamur rasul, ahrajan nas minaz zulumati ilan nur. Beliau adalah akhir dari sekalian nabi, imam dari sekalian rasul, ahrajan nas minaz zulumati ilan nur. Dia adalah secercah cahaya di tengah kegelapan bagi manusia, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau kita kirimkan solawat dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amal yang paling ringan, yang paling mudah, yang paling enteng adalah bersolawat. Kenapa begitu Pak Ustadz? Kalau Bapak Ibu mau sholat, pertama syaratnya Bapak Ibu mesti berwudu. Yang kedua pakaiannya mesti suci.
Yang ketiga, mesti menghadap kiblat. Suci badan, suci pakaian, menghadap kiblat. Itu syarat untuk sholat. Tapi kalau ibadah yang satu nih, tak perlu badannya suci, tak perlu pakaiannya bersih, tak perlu menghadap kiblat. Itulah ibadah sholawat. Kapanpun, dimanapun kita bisa bersolawat. Maka banyak solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu solawat yang paling pendek. Kata Nabi, inna sholatakum ma'uzatun alayya. Sesungguhnya solawat yang kalian bacakan itu, kata Nabi, dibawakan malaikat kepadaku. Lalu sahabat bertanya, apa kata sahabat? Kaifa sholatuna ma'uzatun alayka ya Rasulullah? Bagaimana solawat kami itu akan sampai kepadamu ya Rasulullah? Wa qad arimta, padahal engkau nanti akan mati, akan hancur berkeping dimakan tanah. Mana mungkin solawat kami sampai? Kata Nabi, innallaha haramal arda ajsadal anbiya. Sesungguhnya jasad para nabi dan para rasul tidak dimakan oleh tanah. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah wafat, tapi jasadnya sampai hari ini sesuai dengan janji Allah masih utuh, dan solawat kita dibawakan malaikat non jauh ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Jadi itu janjinya. Maka solawat banyak Bapak Ibu. Ibu-ibu lah yang paling banyak waktunya untuk solawat. Solawat yang paling singkat, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada suara bagus macam ibu-ibu tadi, boleh dinyanyikan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Boleh sambil masak boleh. Sambil mencuci pakaian solawat bagus. Sambil menyetrika baju solawat bagus. Dimanapun, kapanpun bagus solawat. Asal syaratnya satu Bapak Ibu, jangan di dalam WC. Jangan dalam WC solawat. Saking kerajinnya solawat di dalam WC, sallallahu ala, itu tak boleh. Tak boleh menyebut nama Allah di dalam tempat-tempat setan. WC itu tempat makanya baunya bau bukan saya yang bilang Bapak Ibu. Tak boleh menyebut nama Allah di dalam WC. Lalu bagaimana kalau kita baca niat wudhu Pak Ustadz di dalam kamar mandi yang ada WC-nya? Kamar mandi kan ada dua macamnya. Ada yang kamar mandinya tok, WC-nya terpisah. Ada yang kamar mandi di dalamnya ada klosetnya. Kalau yang ada klosetnya, baca niat wudhu cukup di dalam hati. Tapi kalau tak ada, boleh diucapkan sampai terdengar suara. Nah, itu tandanya tak boleh menyebut nama Allah di tempat-tempat setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan dari Maulid ini? Apa yang mesti kita lakukan setelah Maulid ini? Apa yang akan dapat kita bawa pulang dengan acara Maulid Nabi ini? Makanya saya hanya membagi dua tausiah pagi ini. Yang pertama, khusus saya kasih hadiah untuk bapak ibunya untuk dibawa pulang. Yang kedua, untuk anak-anak kita dan juga secara umum bagi bapak ibu semua. Pagi ini tak panjang-panjang tausiah kita Bapak Ibu. Saya hari ini kebetulan bentrok jawalnya. Hari ini kami merayakan peresmian pondok pesantren di Desa Lubuk Bendahara. Insya Allah nanti dengan Bapak Wakil Bupati dan Bapak Wakil Gubernur dari Pekanbaru. Jam 9 acaranya mulai. Kebetulan saya pula yang menyambut mereka datang. Tapi sudah saya wakilkan karena ini sudah janji lebih lama. Maka tak panjang-panjang saja. Ditambah lagi cuaca ini kalau makin lama nanti panjang ceramahnya, kipasnya makin kencang di luar tuh. Tadi saya tengok, kipas ibu tuh. Sampai-sampai dah masang tenda tuh.
Panas di luar, Bu. Panas. Sabar, Bu, tahan-tahankan. Insya Allah yang panas di luar pahalanya 2 kali lipat dari kami yang di dalamnya. Amin. Begitu caranya menyenangkan orang yang panas tuh, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan dari Maulid Nabi ini, Bapak Ibu? Setiap tahun kita buat acara tabligh akbar, Maulid Nabi. Buat lagi nanti Isra Mi'raj. Datang lagi menyambut Ramadan. Di bulan Ramadan ada acaranya tabligh akbar nuzul Quran. Selesai lebaran ada lagi acaranya namanya halal bihalal. Apa tujuan semua acara ini kita buat? Tak lain dan tak bukan satu tujuan kita. Pagi ini kita datang ke Musholah Al-Ikhlas ini dalam rangka perayaan Maulid Nabi. Maulid Nabi hanya bingkainya saja, tapi isi di dalamnya pertama adalah silaturahim. Silaturahim. Bapak Ibu siang hari, hari-hari biasa jarang berjumpa karena sibuk mencari nafkah, membanting tulang, bolak-balik ke ladang, sehingga tak ada lagi waktu berjumpa dengan tetangga. Tak ada lagi waktu berjumpa dengan kerabat, dengan sahabat, dengan karib kirabat, dengan keluarga. Habis waktu untuk mencari nafkah. Maka momen kita untuk memersatukan ukhuwah Islamiyah di antara kita, salah satunya melalui acara Maulid Nabi. Maka datang Maulid Nabi, karena kalau tak datang rugi. Nih Pak Kadus yang ngasih duit nih, hijau semua. Pak Kadus inilah pecinta Nabi Muhammad. Orang suka karya ini sayang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh warna kesukaannya warna hijau. Musolahnya dindingnya warna hijau. Baju ibu-ibu wiridnya yang bawa qasidah tadi, rabana tadi warnanya hijau. Duit yang dikasih Bapak Kadus warnanya hijau. Duit yang masuk kotak tadi pun banyak warna hijau pula. Sayang kepada Nabi. Nabi kan warna kesukaannya warna hijau. Nah, jadi semua hijau. Jadi pagi ini datang silaturahim. Apa itu silaturahim tuh Pak Ustadz? Apa itu silaturahim? Silatu menempelkan, silatu merekatkan, silatu mendekatkan. Rahim, maaf cakap. Rahim adalah suatu benda yang hanya diberikan Allah kepada ibu-ibu saja. Kami bapak-bapak tak ada. Mana dia Pak Ustadz? Nih, dalam perut. Bapak ibu, ibu-ibu yang hamil, yang mengandung anak, itu karena ada rahim. Kenapa namanya kantong itu diberi namanya rahim? Karena sesuai dengan makna rahim, penuh kasih sayang dan cinta. Rahim inilah tempat yang paling mantap, yang paling nyaman, yang paling enak Bapak Ibu. Kenapa begitu Pak Ustadz? Bapak Ibu sudah pernah mendengar tidak? Ada bayi di Afrika Selatan melompat keluar karena kepanasan. Ada? Tak ada. Pernah Bapak Ibu mendengar bayi di kutub utara melompat keluar karena kedinginan? Ada? Tak ada. Karena rahim tempat yang paling nyaman. Sesuai dengan kenyamanan itu Allah beri namanya rahim. Jadi silaturahim itu apa? Menyambung, merekatkan rahim, kasih sayang, cinta, persaudaraan di antara kita. Makanya kalau suka karya ini bersatu, insya Allah akan menjadi dusun yang paling mantap untuk di masa yang akan datang. Makanya persatuan itulah yang paling penting. Maju mundurnya suatu daerah, maju mundurnya suatu masjid, maju mundurnya suatu organisasi, tergantung kepada persatuan dan persaudaraan. Kompak kita apa tidak? Ini masjid sedang dibangun nih Pak Ustadz. Tadi disampaikan oleh Pak Kadus, masjid sedang dibangun. Udah sampai mana pembangunannya Pak? Alhamdulillah baru penimbunan pondasi. Dalam hati saya, lama lagi nih saya tengok. Tapi bisakah ini selesai?
tidak akan bisa selesai kalau kita tidak bersama-sama. Bisa Pak Kadus bangun sendiri? Bisa Pak Wirandi saja nanti yang bangun sendiri? Kita semua akan bisa membangun kalau saling bersama, bergotong royong, sama-sama. Makanya masukkan duit ke kotak tuh warna merah lah, kok hijau pula? Kalau hijau 2029 belum tembus lagi tuh Bapak Ibu. Udah selesai pula Pak Wirandi nanti dari anggota DPR. Yang masjid baru masang bata. Kenapa masang bata Pak Ustadz? Ya iyalah, orang duitnya hijau. Yang paling banyak abu-abu. 2000 mau masuk surga pula. Bapak Ibu kalau pergi ke Pekanbaru, singgah di jalan, di Pertamina, di rumah makan, datang ke WC, nanti tertulis buang air besar 3000, air kecil 2000. Masuklah ibu ke dalam. Sampai di dalam, selesai operasinya, keluar balik. Datang penjaga, dimintanya buang air kecil apa besar? Besar. Dimintanya 5000. Kenapa 5000 bukan 3000? Kan dah sekalian dengan air kecil kan? Mana ada buang air besar tak ada ikut air kecil? Bayar 5000. Tempat kencing membayar aja baunya, bau setan aja 5000. Ini mau masuk surga 2000. Coba bayangkan. Tapi kami ikhlasnya segitu Pak Ustadz. Oke, ikhlasnya 2000. Tapi apakah mau sampai mati ikhlasnya 2000 tuh? Nah, ini yang mau dipelajari. Mau sampai dari dulu kecil, dari dulu mulai mencari nafkah, bersedekah, asal sedekah 2000. Besok pagi dia mau sakratul maut, sedekah 2000. Itu pun pakai tulis nama tuh. Pak Pengurus, saya berapa Pak Haji? 2 juta, 2000. Begitulah kita ini mau menyelesaikan ini, takkan selesai dalam jangka yang cepat. Maka kebersamaanlah yang akan kita butuhkan. Makanya melalui momentum Maulid Nabi, kita rajut kembali uhwa persaudaraan di antara kita. Hati-hati Bapak Ibu. Tahun 2019 cukuplah menjadi pelajaran bagi kita bahwa di tahun itu adalah tahun perpecahan yang luar biasa di antara kita. Betul? Berapa banyak orang yang sampai hari ini tak bercakap dengan tetangganya. Kenapa? Karena dulu di tahun 2019 beda pilihan. Yang satu Jokowi, yang satu Prabowo. Sampai hari ini tak bercakap. Saya pernah diundang di daerah Kecamatan Rambah Bapak Ibu, acara perhelatan pemilihan Kades serentak yang diundang langsung oleh Bapak DPD di satu desa di Kecamatan Rambah. Diundang saya, lalu disampaikan, Pak Ustadz tolong nanti digaskan kepala desa ini. Kenapa butuh begitu Bapak? Karena sampai hari ini Bapak Ustadz, ada orang di sini anak dengan ayah sampai hari ini tak bercakap. Kenapa? Karena beda pilihan kepala desa. Na'udzubillah. Ini luar biasa. Ayah sama anak sampai hari ini tak bercakap, tak baikan, berantem gara-gara beda pilihan desa. Kata ayahnya nomor 1. Pokoknya kalau nomor 1 wajib nomor 1. Tak ada pilihan lain. Kata anaknya, ya aku nomor 2. Berhenti kau jadi anakku. Pembongak namanya tuh. Jangan sampai beda pilihan membuat persaudaraan kita hancur berkeping. Tapi beda pilihan itu adalah rahmat. Beda pilihan itu biasa. Bapak mau milih Wirandi, Pak Wirandi, bagus. Mau milih saya Ustadz Randi, bagus. Orang namanya sama kok, sama-sama muda, bentuknya aja beda. Dia ganteng, saya agak jelek sedikit. Anggota dewan kan harus ganteng. Kalau tak ganteng, ditengok ibu tuh fotonya pas mencoblos. Ah, nggak usah lah ini, agak jelek katanya. Ada juga ibu-ibu tuh. Bu, siapa tadi yang dicoblos? Yang paling ganteng Pak Ustadz. Siapa namanya? Nggak tahu. Partainya apa? Nggak tahu. Yang penting itu ganteng, itulah yang kucoblos. Makanya rupanya mau jadi anggota dewan nih perlu juga modal ganteng nih rupanya. Makanya saya sampai hari ini
tak pernah mau mencalon karena kalah di tampang saya nih. Kalau gelar saya hampir sama dengan Bang Wirandi, SIP juga insya Allah, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Layak saya duduk di anggota DPR, tapi saya kalah di wajah. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, melalui momentum Maulid Nabi inilah nanti kita akan mempersatukan suara kita, akan bersatu kita, jangan sampai ada perpecah belahan. Apalagi tahun 2024 nih pecah tiga kita nih. Pak Joko, Pak Prabowo, siapa lagi? Pak Ganjar, Pak Anies. Nah, ini pecah tiga kita. Kemarin tahun yang lalu 2019 pecah dua, ini pecah tiga nih. Jangan sampai habis acara pemilu nih, habis sudah perhelatan di antara kita. Kembali rajut ukhuwah Islami. Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah, kalian itu adalah umat terbaik. Umat terbaik bukan karena bacaan Qurannya baik, umat terbaik bukan karena bolak-balik naik haji dan umrah, umat terbaik bukan karena rajin sholat berjamaah, tapi umat terbaik adalah amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati di antara kita. Bagaimana kita akan bisa saling menasihati kalau tak ada silaturahim? Saya sampai ke desa Sukakarya ini karena silaturahim lah. Saya diundang oleh Bapak Ketua Pengurus, Bapak Haris Abadi, melalui Facebook. Beliau lagi pusing mencari nomor handphone saya. Saya tengok komen dia di Facebook. Di Facebook tuh komen ke status kawan saya. Bu, ada nggak nomor Ustaz Randi? Saya kasihan. Pak, saya bilang, ini nomor saya. Dalam hati saya, ini dah selesai lah nih, jadwal nih, saya bilang. Nah, tapi Alhamdulillah, Pak Waris Abadi mengundang saya pas di waktu yang tepat. Di saat acara Maulid Nabi saya sudah hampir habis dan suara pun sudah mulai keluar. Karena sempat sakingkan padatnya jadwal Bapak Ibu, seminggu saya suara itu hilang. Seminggu, ini kan masih agak serak-serak sedikit nih. Nah, jadi begitulah Bapak Ibu, sakingkan ramainya umat manusia, umat Nabi Muhammad ini merayakan silaturahim. Makanya Sukakarya ini merayakan silaturahim luar biasa. Ramai jamaahnya, meletup sampai keluar. Di dalam pun sedikit. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kecintaan kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadir pagi ini bukan karena ustadznya yang datang. Bapak Ibu hadir pagi ini bukan karena acaranya mantap. Tapi Bapak Ibu hadir pagi ini karena sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai pun ustadznya ganteng pun, tapi kalau sudah tak cinta dengan Nabi Muhammad, tak juga ramai datang. Saya pernah ceramah di Ujung Batu nih Bapak Kadus. Pengalaman terpahit saya jadi ustadz. Saya pernah ceramah salah satu masjid wirid ibu-ibu hari Jumat siang. Saya datang ke satu musola. Makanya saya agak trauma mendengar musola nih. Pak Haris Abadi semalam, Pak Ustadz, acara kita di musola Al-Ikhlas. Mak, saya trauma. Karena mendengar musola ini tak ada orangnya. Setahu saya begitu. Saya pernah ceramah wirid ibu-ibu di salah satu musola di kota Ujung Batu tuh. Jamaahnya paling ramai seumur hidup itulah Bapak Ibu. 3,5 orang. 3,5 orang. Cemana cara menghitungnya kok bisa ada setengah itu Pak Ustadz? Nah, macam ini cara menghitungnya Bapak Ibu. Hadir sebenarnya Ibu itu 4 orang. Yang 3 ini terbuka matanya. Yang satunya agak-agak mengantuk tanggung. Jadi yang mengantuk ini kita hitung setengah saja. Jadi itulah jamaah saya yang paling ramai, 3,5 orang. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mengantuk pagi ini, siap-siap kena hitung setengah orang. Tak bisa masuk suara itu Pak Dewan. Karena setengah orangnya. Kalau ada yang tidur di masjid, di musola, biarkan saja. Itu tandanya hatinya khusyuk dan tenang. Tapi cemana kami mau tidur? Suara Ustadz aja keras. Tak bisa kami tidur. Memang saya ceramah Bapak Ibu, tak bisa saya lembut. Walaupun kurus kecil begini, tapi suaranya memang besar. Ibu bisa tengok YouTube saya tuh, keras semua. Tak ada yang lembut. Karena kalau saya ada khotib, itu tak ada orang yang tidur satupun. Di mana orang tidur, di situ saya sentakkan suara saya itu.
disitulah makanya saya kadang-kadang memang mengambil cuti khutbah sekali dalam sebulan, supaya saya merasakan pula rasanya gimana perasaan jadi jamaah tuh. Kata orang jadi khotib itu berat. Kalau sempat nanti hilang rukun dan syarat, berubah sholat Jumat jadi sholat zuhur. Berat jadi khotib, sehingga banyak yang tak sanggup. Menurut saya, yang lebih berat itu jadi makmum. Apa beratnya Pak Ustadz? Kan duduk aja dengar ceramah. Bukan sekedar duduknya, yang beratnya itu menahan kantuknya. Nah, itu yang paling berat. Makanya di mana yang ada mengantuk, saya gas di situ. Jadi memang agak keras, tapi walaupun keras begini, wajahnya pun keras, tapi hatinya lembut insya Allah. Jadi jangan tersinggung. Kalau ada bapak ibu yang tersinggung nanti dengan ceramah saya, hati-hati. Kemarin ada yang tersinggung 2 hari saya itu mati. Bukan karena saya hebat, memang dari intai malaikat maut memang udahan barang tuh. Jadi meninggal. Jadi bapak ibu, melalui momentum Maulid Nabi ini, kita satukan suara, kita tekadkan bahwa kita akan merajut ukhuwah Islamiyah. Bahkan di antara kita bukan ukhuwah Islamiyah, hubungan kita bukan hanya sebagai seorang Islam saja, tapi bahkan lebih dari itu. Ada yang karib kerabat, ada yang tetangga, ada yang sahabat, bahkan ada yang bersaudara. Tali keturunan sama, di dalam darah daging mengalir darah yang sama. Itulah yang akan mau kita perbaiki hubungan antar sesama manusia. Kata Allah, kata Nabi, perbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan lupa perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Hablum minallah harus, hablum minannas musti. Tak boleh satu saja. Asal satu yang kita penuhi, maka yang lain akan rusak. Mana contoh? Ada contohnya. Ada orang yang tiap tahun balik naik pergi umroh, naik haji dah 3 kali, sholat berjamaah ke masjid 5 waktu, puasa Ramadan luar biasa, sedekah, infak dan wakafnya banyak, tapi dia tak baik hubungannya dengan manusia. Menandakan apa? Hubungan dengan Allah baik, hubungan manusia tak baik. Kata Nabi, ditanya sahabat oleh Nabi, wahai sahabat, atadruna minal mukhlis, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat? Kata sahabat, ada orang bangkrut di akhirat ya Rasulullah. Tak ada orang yang bangkrut di akhirat, kata Nabi. Kata sahabat, dijawab Nabi, ada. Siapa mereka yang bangkrut di akhirat? Ata yaumil qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat, bisolatin, datang dengan pahala solatnya, bisyamin, datang pada hari kiamat dengan pahala puasanya, bizakatin, datang pada hari kiamat dengan pahala zakatnya, bihajin, datang pada hari kiamat dengan pahala haji dan umrohnya. Tapi berapa banyak orang yang menuntut balas pada hari akhirat? Awak besok, kita ini semua datang menghadap Allah Bapak Ibu. Ya Allah, pas ditimbang amal nih ceritanya. Ya Allah, ini pahala puasaku, ini pahala puasa Ramadan, puasa Yaumil Abid, puasa Senin Kamis, puasa Asyura, ini pahalanya ya Allah. Bangga kita memberikan pahala kepada Allah, pahala puasa. Lalu datang dari sebelah kanan, kata Nabi, tetangga kita yang dulu sebelah kanan rumah kita datang. Ya Allah, memang Bu Haja ini rajin puasa, memang Pak Haji ini, Pak Kadus ini rajin puasa ya Allah, tapi mulutnya kasar ya Allah, mulutnya tajam ya Allah. Terluka hati saya karena mulut tajamnya. Ingin ku balas waktu hidup di dunia, tapi aku tak bisa. Dia orang kaya, aku orang miskin ya Allah. Hari ini di hadapan Engkau akan ku minta tuntut balas. Kata Allah, betul pu aja. Ya, sini pahala puasanya. Kasih orang yang kau tajami tadi. Masuk pahala yang kedua, ya Allah, ini pahala solatku. Solat 5 waktu, solat rawatib, solat qobliyah ba'diyah, solat tahajud dan duha. Ini semua ditimbang. Datang sebelah kiri. Kata tetangga yang sebelah kiri rumah kita, ya Allah, memang Bu Aja tuh rajin solat. 5 waktu dia solat ya Allah. Tak pernah lumpang, tak pernah tak di masjid. Semua solatnya berjamaah di masjid. Tapi dia hobi mencaci maki dan menfitnah orang ya Allah. Dulu di dunia saya difitnah, dicoreng arang di jidat, sampai malu saya satu kampung ya Allah.
sehingga aku tak bisa membalas. Dia orang kaya, aku orang miskin. Hari ini di hadapan Engkau ya Allah, aku tuntut balas semua perbuatan dia kepada aku. Kata Allah, betul Bu Haja? Iya, sini pahala solatmu. Kasih orang yang kau tajami tadi. Kasih orang yang sudah kau lukai tadi. Sudah dikasih pahala solat, sudah dikasih pahala puasa, sudah dikasih semua pahala, udah dikasih, udah habis, udahan pahala itu, tak ada lagi. Sementara yang antri masih panjang nih yang mau menuntut. Ada yang kena fitnah, ada yang dicaci maki, ada yang disumpah serapah, ada yang dijelek-jelekkan, ada yang difitnah dan lain sebagainya. Semua masih panjang antri. Kata Allah, karena pahalamu sudah habis Bu Haja, sementara yang menuntut masih ramai, kuambillah dosa yang menuntut nih, ku kasih ke kau ya. Pahala habis, dosa bertambah. Itulah yang dimaksud Nabi, orang yang bangkrut di akhirat kelak. Kenapa? Pahala puasa dia ada, pahala sholatnya ada, menandakan hubungan dia dengan Allah baik. Tetapi orang tetangga ini menuntut semua, menandakan hubungan dia dengan manusia tak baik. Makanya percuma sholat Bapak Ibu, percuma zakat puasa Bapak Ibu, kalau hubungan dengan tetangga, dengan karib kerabat tak baik. Paham sampai di sini? Sholatnya 5 waktu, khusyuknya luar biasa, tapi habis sholat mulutnya tajam, kasar mulutnya, mencaci maki, mensumpah serapah. Hilang pahalamu bos, tak ada pahala sholatmu itu. Kenapa? Karena kita disuruh Allah baiki hubungan dengan Allah, mesti berlemah lembut kepada manusia. Yang namanya manusia, kalau dalam adat pepatah Melayu, tak ada manusia yang tak salah, karena tak ada gading yang tak retak. Kita manusia ini tempatnya salah Bapak Ibu. Tak mungkin kita tak akan ada salah dengan tetangga, dengan sahabat, dengan kerabat. Pasti ada salah. Tapi ada solusi yang diberikan Allah. Minta maaf. Salah ke Tuhan, salah kepada Allah, bertaubat. Salah ke manusia, minta maaf. Aku udah minta maaf Pak Ustadz. Dah 3 kali aku minta maaf. Dah 3 kali lebaran aku datang ke rumahnya. Jangankan pintu hatinya terbuka, pintu rumahnya pun tak terbuka. 3 kali lebaran aku datang Pak Ustadz, tapi tak ada memperoleh maaf. Ingat, Bapak Ibu yang tak mau memaafkan kesalahan orang lain, berarti Bapak Ibu bukan orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran, Allah katakan, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wal afina anin nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Besar pahala orang yang minta maaf, lebih besar pahala orang yang memaafkan. Coba bayangkan, berat minta maaf, lebih berat memaafkan. Sudah jelas kita difitnah, sudah jelas kita dicaci maki, tapi Allah perintahkan kita mesti memaafkan kesalahan orang lain. Berat Pak Ustadz? Ya jelas berat, karena hadiahnya surga. Kalau ringan hadiahnya kipas angin, kulkas. Kalau berat itu hadiahnya surga. Makanya ciri orang yang bertakwa, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Makanya ada nama penyakitnya yang tak bisa tidur malam. Apa nama penyakitnya Bu? Insomnia. Datang orang Pak Haji itu datang, Pak dokter, datang ke psikiater nih, psikolog yang khusus bagian insomnia. Pak dokter, aku sudah 3 minggu tak bisa tidur. Sudah ku minum bodrek tak bisa tidur. Sudah ku minum antimo tak bisa tidur. Pertama 1 biji, kedua 3 biji, sampai terakhir 1 papan ku minum Pak dokter, tak bisa tidur juga. Kata Pak dokter, Bapak mumpung 3 minggu, saya 3 bulan tak tidur. Bayangkan coba, kalau mengadu masalah ke manusia, ternyata manusia itu lebih berat lagi masalahnya dari kita. Datang ke psikolog, mengadu 3 minggu tak bisa tidur. Rupanya dokternya itu pun 3 bulan tak tidur. Coba bayangkan, kenapa bisa tak tidur malam mata tuh? Karena otak masih berpikir. Kenapa otak masih berpikir? Karena hati masih menyimpan rasa dendam, hasut, dengki, dan lain sebagainya. Makanya kalau Bapak Ibu susah tidur, coba trik yang satu nih. Bersihkan hati, ingat-ingat dosa tetangga, dosa orang lain kepada kita sebelum tidur. Lupakan, maafkan. Insya Allah mata tertidur.
Kenapa mata tak bisa tidur? Karena hati masih menyimpan dendam. Sehingga dengan dendam, otak selalu berputar. Macam mana lah cara membalas status kawan tu tadi? Sakit hatiku menengok status dia tu. Kasar kali. Jam 2 malam masih memikirkan macam mana cara membalas status kawan tadi. Coba bayangkan, jam 2 malam masih memikirkan bagaimana cara membalas dendam. Mana mata akan bisa tidur? Tapi coba sebelum tidur tuh ingat dosa-dosa orang lain, ingat kesalahan orang lain, lalu lupakan. Dan segala kebaikan kita kepada orang lain, lupakan. Insya Allah mata tuh tidur dia. Kenapa? Karena hati sudah tenang, hati sudah bersih, otak tak akan lagi berpikir. Mata yang membuat tak bisa tidur tuh Pak, Bapak, Ibu, karena otak masih berpikir. Tapi kalau otak sudah tak berpikir, mengantuk aja bawaan kita. Makanya kalau ada bapak-bapak yang hobi mengantuk, berarti tak ada beban hidup dia. Ada bapak ibu kadang asal jumpa bantal hilang. Jangankan jumpa bantal, bersandar aja punggungnya tuh, udah tuh, lewat. Saking kan tenang hidupnya. Bagus seperti itu. Orang kadang-kadang sudah tidur di hotel, tak bisa tidur di rumah, sewa kamar hotel. Cemanalah tidur nih biar nyaman juga, tak bisa tidur. Siang-siang dodos, egrek, istirahat, makan, merokok, habis itu hilang tidur. Saking kan hati ini akan tenangnya. Karena kalau udah tenang tak ada lagi. Biarlah tidur beralaskan tanah, yang penting mata bisa tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah inti pelajaran pertama dari Maulid Nabi ini, menyambung silaturahim. Siap menyambung silaturahim? Takbir. Jangan ada yang bertengkar nanti gara-gara beda pilihan Pak Dewannya. Ini 2024 nih mesti saya ingatkan. Karena tak mau lagi terjadi kisah di tahun 2019. Perpecahan antar bangsa yang sungguh luar biasa. Maka 2024 kita antisipasi. Biarlah beda pilihan. Yang penting persahabatan jangan pernah hancur dan rusak. Karena setiap manusia ini seleranya beda. Setiap manusia ini pemikirannya beda. Menurut saya justru para pemimpin itu bagus yang muda-muda, yang bertalenta, yang punya wawasan, yang punya gagasan. Itu yang bagus. Kata ibu yang satu lagi, bagus lagi yang tua Pak Ustadz. Biar dewasa, banyak pengalamannya. Karena panjang perjalanan hidupnya, banyak ilmu dan pengalamannya. Itu menurut ibu. Menurut saya, bagus yang muda. Mana tahu nanti yang tua nih 2 hari setelah diresmikan meninggal. Kalau yang muda ini kan masih panjang nih. Pak Wirandi ini bisa lah agak 3-4 sampai 3-4 periode lagi ke depan. Tapi yang tua-tua tuh adalah banyak-banyak baca Yasin, baca Quran di rumah aja lah. Banyak-banyak ibadah. Jadi kasihlah tongkat estafet penerus bangsa ini kepada kami yang muda-muda. Insya Allah mudah-mudahan Dusun Sukakarya ini tidak ada perpecah belahan di antar kita. Saling terhubung silaturahim di antara kita, damai kita, sehingga datang ke musolah pun tak menengok kawan dengan sudut mata. Penyakit ibu-ibu, wirid ibu-ibu, bapak, inilah enaknya bedanya perwiritan laki-laki dengan perempuan. Kalau perwiritan ibu-ibu tuh banyak yang luar biasa bapak ibu. Pertama, ibu-ibu nih wajunya harus seragam. Itu kalau wirid tuh. Coba macam tuh, harus seragam. Jangan coba-coba beda. 2-3 kali pertemuan beda bajunya, siap-siap tak disapa kawan. Betul apa tidak? Kalau wirid ibu-ibu macam itu. Yang kedua, wirid ibu-ibu mesti kuat mental. Kenapa kuat mental? Karena ibu-ibu ini sering menengok di sudut mata asal ada kawan yang punya gelang baru, tas baru, gamis baru, dan jilbab baru. Maka siapkan mental. Karena niat kadang sebagian datang wirid itu menengokkan segala yang baru. Datang Bu Aja tuh bawa tas merek Hermes. Berapa harganya? 3,5 juta. Itu yang dari kulit-kulit biawak lah itu dah. Yang kulit buaya lebih mahal dari itu. Bawa tas Hermes, datang ibu-ibu di sudut masjid tuh. Tengok Bu Aja tuh, tasnya Hermes. Banyak duit Bu Aja tuh ya. Awak jangankan tas Hermes, tas yang plastik kantong aja tak bisa kita beli.
Jadi dibicarakan, digunjing, difitnah dan lain sebagainya. Beda kita laki-laki. Laki-laki ini wirid bapak-bapak nih, mau baju apa aja masuk. Baju baju batik keren. Baju kaos masuk. Baju oblong keren lagi. Kalau ibu-ibu mana bisa macam itu. Kita tak ada bawa-bawa tas, bawa gelang. Paling kalau laki-laki jam saja sama cincin. Kalau cincin ini memang harus nih. Ini warna hijau nih, karena itu cinta ke Nabi Muhammad tadi warnanya hijau. Kenapa Ustadz pakai cincin sampai 2? Mana tahu ada orang gila yang mau menusuk Ustadz. Siap-siap nih cincin nih. Paling tidak ditusuknya kita tetenju awak sekali udahlah. Itu gunanya cincin nih. Jadi bedanya wirid bapak-bapak ibu-ibu itu. Ibu-ibu mesti kuatkan mental. Kadang-kadang ibu-ibu nih pamer harta itu penting. Barang yang tersembunyi pun kalau baru mau ditengokkan keluar. Coba tengok kalau ibu-ibu pakai gelang, pakai kalung, pakai anting, itu sering kepanasan tuh. Panasnya. Apa maksudnya? Mau menengokkan gelang tangannya. Ini emas nih bro katanya. Habis itu dikipas-kipasnya jiblab tuh panas ya katanya. Keluarlah kalung tuh sebesar jempol. Asal memakan pisang, buka pisangnya kayak orang barat. Buka pisang. Kenapa? Biar nampak cincin baru tuh. Betul, Pak? Itulah bedanya Bapak Ibu. Ibu yang punya tas, ibu yang punya gelang, ibu yang bergaya, ibu yang punya gamis, ibu yang punya jilbab baru, ibu yang senang memakainya. Tapi kami laki-laki yang mampus membelinya. Tenang Pak, ku belah Bapak. Ku sampaikan aspirasi hati Bapak pada siang ini. Makanya ibu jangan kasar kepada suami. Kata Nabi, andaikan boleh sujud manusia dengan manusia, kusuruh sujud seorang istri kepada suami. Surga ibu terletak di telapak kaki suami. Hadis itu Pak Ustadz? Enggak. Kata-kata suami yang tersakiti. Suami ibu adalah surga dan neraka ibu. Karena kami laki-laki di saat ijab kabul kami baca, maka surga dan neraka ibu, dunia dan akhirat ibu berada di atas pundak kami laki-laki. Jadi jangan kasar ke suami. Ini banyak suami yang mengadu gara-gara takut sama istri. Aku Pak Ustadz bukan tak mau aku mendidik istriku, tapi istriku memang lebih bagak dari aku. Kusuruh dia sholat ke masjid. Alah abang baru sekali sholat dan nyuruh-nyuruh sholat. Dek, pakailah jilbab. Kalau keluar rumah tak pakai jilbab, masuk neraka suamimu ini. Alah abang, baru datang maulid Nabi sekali, udah pakai ceramah-ceramah, pakai jilbab pula. Kalau lembut macam tu tak apa-apa. Yang kasarnya istri ini, bongak kau katanya. Banyak istri-istri yang pulang siap-siap memasang standar suara yang lebih keras. Asal pulang suaminya tu tak bawa duit, siap-siap suami tu kena tekan. Makanya bapak-bapak ni banyak yang cepat mati muda. Kenapa? Karena tekanannya sungguh luar biasa. Di kantor ditekan atasan, di kebun ditekan mandor. Banyak hasil panen tidak. Pulang ke rumah kehujanan. Sampai di rumah ditekan istri. Tukang es tuh, coba datang dia. Tukang es sudahlah di jalan berpanas berhujan, jalan yang mau ditempuh jauh, bocor pula ban hondanya di jalan, ban keretanya. Sampai di tempat jualan hujan pula. Udah kalau udah hujan es tuh tak laku. Sampai di rumah datang istrinya, itulah kau bongak, suami bodoh. Udah tahu hujan, kenapa kau jual es? Itulah penyakit istri kadang-kadang. Justru padahal istri Nabi Muhammad SAW itu adalah istri yang lemah lembut. Dan suaminya pun lemah lembut. Makanya Nabi asal pulang ke rumah, ditanyanya, Aisyah, ada masak hari ini? Tak ada ya Rasulullah. Tak ada gandum, tak ada kurma ya Rasulullah. Baiklah Aisyah, aku puasa hari ini. Kalau suami zaman sekarang,
Ada masa Adinda? Tak ada bang, beras kita habis. Oh iyalah, siap tuh, pubrak katanya. Kuali periuk habis melayang semua. Itu makanya kadang-kadang istri ini ada yang keras juga karena suami yang kasar. Jalin silaturahim yang pertama dalam lingkar rumah tangga kita, dan setelah itu baru dalam lingkar sosial kita. Mudah-mudahan keluarga yang disuka karya ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pulang dari sini jangan kasar lagi sama suami, Bu. Siap? Siap. Ini banyak pesan tadi masuk, Pak, tolong sampaikan azab bagi istri yang durhaka. Sambutlah suami di rumah dengan lemah lembut. Abang bawa duit? Tak ada, Dek. Lagi tak ada rezeki hari ini. Tak apa-apa, Bang. Besok kita coba lagi. Kan lembut macam itu. Suami macam itu pun tenang di rumah. Ini terus marah, datang pertanyaan ke Ustadz. Ustadz, macam mana cara menahan suami di rumah supaya suami itu betah di rumah? Masuk SMS WA ke saya. Macam mana cara supaya suami betah di rumah? Macam mana suami itu mau betah di rumah? Disuruh buat kopi, gula habis. Disambut dengan pakaian yang sungguh luar biasa. Pakai daster, rambut diikat ke atas, muka kasar. Macam itulah menyambut suami pulang. Apa suami kan betah di rumah? Kata suaminya, "Ma algojo udah keluar udah." Nah, jadi macam mana? Tapi coba sambut suami itu dengan pakaian yang terbaik. Bang, Assalamualaikum Adinda. Waalaikumsalam bang. Buka sepatunya. Dibukanya sungkut. Dibukanya apa? Periuk. Tak ada magicom. Tak ada nasi. Tak ada nasi kita, Dek. Dipeluk dia dari belakang. Abang, yang sabar ya. Beras kita habis, Bang. Ada lagi pertanyaan masuk. Ini masalah keluarga. Jadi Ustadz ini itulah tak enaknya. Enak jadi anggota dewan tuh lagi Pak Wirandi. Kalau jadi anggota, jadi Ustadz nih, semua orang curhat. Masalah rumah tangga orang, semua kita yang ikut. Banyak lagi pertanyaan datang. Pak Ustadz, bagaimana cara menghadapi suami yang malas? Oh, ada suami yang malas. Kutanya, kenapa ibu nikah dengan dia? Tertangkap hansip kami kemarin, Pak. Nah, itulah salahnya. Suamiku malas, Pak Ustadz, tak mau mencari nafkah. Anak kami 2, udah besar. Pagi-pagi dibangunkan ibu tuh, bang, abang tak kerja, abang tak manen, abang tak deres, abang tak mau ke kebun. Kata suaminya, kurang ngajar kau istriku. Aku capek-capek kau bangunkan. Kasar istriku. Kadang-kadang suami itu seperti itu, dibangunkan kasar. Jadi kalau ada suami ibu dibangunkan pagi, marah dia, ibu tak usah marah. Caranya ada satu. Saya kasih tahu, mau tidak? Mau. Kalau ada suami ibu dibangunkan pagi tak mau, ini caranya. Pas dibangunkan dia marah, ibu tak usah balik marah. Ibu diam saja. Nanti jam 10 dia bangun. Dibukanya magicom tuh. Tak ada isinya. Kenapa tak ada isinya? Nanti ditanya, "Dek, nggak ada nasi?" Rizki sudah dijamin Allah, Bang. Cucu kan rice cooker tuh ke mulut dia tuh. Artinya apa? Cemana magicom nih biar berisi, Bang, kalau abang malas. Itu artinya. Makanya ibu kalau marah ke suami, jangan pakai mulut kasar, pakai cara. Cara itu banyak. Cara yang tadi satu. Tapi ini udah bocor pula. Tak bisa jadi jurus lagi sampai rumah. Ibu kan punya wali 6. Ayah, abang ayah, atuk, adik ayah, abang, adik laki-laki. Itu wali ibu 6. Kalau ada suami ibu kurang ajar, jangan ibu yang menghadapi sendiri. Lapor ke 6 orang nih. Masih hidup ayah, lapor ke ayah. Tak ada ayah, lapor ke ayahnya ayah, atuk. Tak ada lagi ayah, hanya ayah, lapor ke abangnya ayah. Tak ada adiknya ayah, tak ada abang ibu yang kandung laki-laki. Kalau tak ada adik ibu yang kandung laki-laki, 6-6-nya dudukkan. Panggil suami itu. Mana tahu ada salah satu dari yang 6 ini polisi tentara. Suruh dia bawa pistol tuh. Nah, dudukkan. Hai suami pemalas, kau nikah dengan anakku dengan baik-baik. Hari ini
kemarin kami nikahkan anak kami denganmu dengan baik-baik. Hari ini kenapa nafkahnya tak kau kasih? Ini pistol nih. Ini bukan pistol air. Jadi apa mau kau sekarang? Jadi itu caranya, Bu. Lapor ke enam wali. Sekarang ibu-ibu banyak lapor ke Facebook. Lapor ke Facebook. Nanti nampak suaminya tak pulang-pulang, main dengan perempuan lain, di fotonya, di uploadnya. Teganya. Kalau selesai masalah di Facebook, bagus. Yang menjadi masalah bertambah jadi masalah. Karena yang komen di bawah kompor hoax semua. Betul apa tidak? Nanti dibuat status, suamiku tak pulang-pulang. Datang komen di bawah, ganti gitu. Selesai masalah, kompor yang datang Bapak Ibu. Maka adukan masalah itu pertama kepada Allah, selesaikan masalah itu dengan wali ibu. Paham? Tujuan yang pertama Maulid Nabi, silaturahim. Yang kedua, untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang sejarah Nabi. Kalau sejarah Nabi saya tak ulas panjang-panjang, karena setiap Maulid Nabi ustadznya datang ke sini menjelaskan sifat Nabi, menjelaskan kelakuan Nabi, menjelaskan tauladannya Nabi. Yang jelas Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Petunjuk bagi kita, dan dia datang membawa agama yang penuh dengan kasih sayang. Rahmatan lil alamin. Dia rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam. Makanya Nabi itu mengajak orang masuk Islam tidak dengan kekerasan. Pernah Nabi ngajak orang masuk Islam, "Hai kalian kaum kafir Quraisy, kalau kalian tak mau masuk Islam, aku pancung." Ada? Tak ada. Nabi tetap mengajak orang masuk Islam tentu dengan budi dan akhlak yang mulia. Banyak kisah Nabi yang bisa kita baca. Ketika Nabi datang ke negeri Taif, satu negeri yang terletak di antara Makkah dan Madinah, datang berdakwah, bukan disambut dengan tola al-badru alaina, justru dilempar masyarakat Taif dengan batu dan kurma. Datang Nabi ke Taif, mau berdakwah menyebarkan Islam, sampai di pintu gerbang Taif dilempar orang pakai batu dan pelepah kurma. Akhirnya berdarahlah kaki Nabi, betisnya kena pelepah kurma, berdarah, mengalir darah ke bawah. Nabi menangis mengadu ke Allah, "Ya Allah, ampuni dosaku, aku yang lemah ini ya Allah. Tak kuat lagi aku menghadapi umatmu yang kasar ini ya Allah." Begitu doa Nabi. Tapi Nabi tak pernah mendoakan orang dalam keburukan. Tetap dia melemahkan dirinya di hadapan Allah. "Ya Allah, hari ini aku minta ampun atas diriku yang tak berdaya menghadapi umatmu yang begitu luar biasa ini." Kata Allah, diambil panggilnya dua malaikat. Malaikat Jibril, sini. Muhammad sedang bersedih dan berduka. Dia dilempar dengan pelepah kurma. Dia dilempar dengan batu. Maka nanti tolong kau tanya apa maunya Nabi Muhammad. Datang malaikat Jibril. "Hai Muhammad." Jibril ini orangnya kuat, Bu. Sehingga sahabat paling terdekat Nabi itu di antara makhluk malaikat itu adalah malaikat Jibril. Muhammad itu tak boleh terluka, tersakiti oleh makhluk apapun. Datang Jibril, "Hai Muhammad, andaikan darah di betismu itu mengalir satu tetes saja sampai ke atas tanah, aku bolak-balikkan kampung Taif itu." Begitu ancaman yang diberikan Jibril kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, "Jangan Jibril." Diambilnya ujung jubah Nabi, diambilnya dilapnya darah yang hampir mau menetes tadi, supaya tak mau menetes. Kok seandainya terteteslah ke bawah satu tetes, habis negeri Taif itu dibalik-balikkan malaikat Jibril. Disapu oleh Nabi Muhammad, sakingkan lembutnya jiwa Nabi Muhammad. Datang malaikat kedua yang disuruh Allah datang, namanya Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung-gunung di atas dunia ini. Ditanya oleh Malakul Jibal, "Hai Muhammad, kau tunjuk mana gunung yang paling besar di kota Makkah nih. Akan ku angkat gunung itu, akan ku timpakan ke negeri Taif." Kata Nabi Muhammad, "Jangan malaikat Jibal. Cukuplah Allah yang membalas perbuatan mereka." Berdoalah Nabi kepada Allah, "Ya Allah, Allahumma ahrijna min aslabihim."
Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi cucu anak mereka masyarakat Taif orang yang beriman kepada Engkau, la yusyrik billahi syai'an, yang tidak mempersekutukan Engkau dengan satu apapun. Doa Nabi makbul sampai hari ini. Hari ini masyarakat Taif 100% beragama Islam. Lembut cara dakwah Nabi itu Bapak Ibu. Makanya kalau ada suami kasar berarti dia bukan umat Nabi Muhammad. Karena nabinya saja jiwanya lembut. Lemah lembut inilah jurus utama Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Maka berkasih sayanglah. Nabi di suatu hari pernah memeluk cucunya Hasan dan Husain. Siapa nama cucu Nabi? Siapa nama cucu Nabi? Hasan dan Husain. Ini mau duit enggak? Simak ceramahnya baik-baik. Jangan menengok keluar. Kalau menengok keluar, kusuruh abang es krim tuh pergi nanti. Siapa nama cucu Nabi? Hasan dan Husain. Hasan dan Husain duduk dengan Nabi, dicium-cium, dikusuk-kusuk kepala Hasan dan Husain oleh Nabi. Datang Arab Badui. Aku, kata Arab Badui, 10 anakku di rumah tak pernah aku peluk dan tak pernah aku cium. Arab Badui itu bu, ibaratnya orang yang asli Arab pedalaman. Ibaratnya primitif. Jadi orangnya kasar, kulitnya hitam. Di Arab tuh dulu, Afrika Selatan, seperti macam Bilal, itu warna kulitnya 2 saja Bapak Ibu. Hitam dan hitam sekali. 2 saja. Jadi Arab Badui ini, aku 10 anakku di rumah, tak pernah ku peluk dan ku cium. Kata Nabi, irhamu man fil ardi, yarhamu man fis sama. Berkasih sayanglah kamu di dunia, maka Allah akan turunkan kasih sayang dari langit. Jadi Nabi perintahkan kita berkasih sayang, jalin silaturahim, berkasih sayang, saling tolong menolong, saling merangkul, saling meringankan beban saudara kita. Maka itulah yang akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat Allah sudah turun, jangankan jalan Sukakarya ini aspal, justru kalau rahmat yang sudah turun, keramik jalan tuh Bapak Ibu. Keramik. Banyak ibu-ibu yang terpeleset naik kereta tuh, saking kan licinnya jalan. Makanya undanglah rahmat Allah dengan berkasih sayang. Nabi yang ajarkan, Nabi yang perintahkan, karena Nabi adalah rahmatan lil alamin. Dia datang ke dunia ini dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Tapi ada masanya Nabi keras Bapak. Ini kalau saya ceritakan, siapkan mental Bapak. Dan siap-siap musolah ini akan ramai. Kenapa begitu? Nabi ada masanya dia keras. Ketika Nabi sholat berjamaah, Nabi imam. Nabi kalau sholat berjamaah imam, tak pernah selesai sholat langsung zikir dan doa. Habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai salam, Nabi tak pernah langsung doa dan zikir. Nabi berdiri, ditengoknya ke belakang, ditengoknya jamaah satu-satu. Ada yang tak nampak, as-sayyidu fulan, as-sayyidu fulan, as-sayyidu fulan. Mana si Anu, mana si A, mana si B? Kenapa tak solat ke masjid? Kenapa tak solat berjamaah? Kenapa solat berjamaah di rumah? La tanhiyana, jangan kalian solat di rumah, kata Nabi. La uharriku alaihim buyutahum. Kalau kalian solat berjamaah di rumah, kalau kalian solat di ladang, kalau solat di kantor, la uharriku alaihim buyutahum, akan kubakar rumah kalian. Coba Nabi kalau keras, ditengoknya jamaah, ada dia yang tak datang. Misalnya si A tak datang, si B tak datang, si C tak datang. Ditanyanya, kenapa dia sholat di rumah? Coba ulangi sekali lagi, kubakar rumahnya, kata Nabi. Jadi kalau hiduplah Nabi sekarang Bapak Ibu, bertambah hotspot titik api di Riau. Saking kan banyaknya rumah yang dibakar karena tak sholat berjamaah. Di sini sholat berjamaah 5 waktu, Pak Ketua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholat berjamaah karena Nabi itu keras dalam sholat berjamaah. Bagaimana hubungan manusia ini akan bersatu kalau dia tak berjamaah? Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah, persatuan akan terjalin antar sesama kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ikhtibar dan pelajaran bagi kita semua. Ini duit yang berapa ini duitnya nih? 100.000 tetap kita kasih ke anak-anak kita.
Nanti pertanyaan yang Ustadz kasih, siapa yang bisa menjawab, kita kasih uang 2 juta rupiah, dipotong pajak. Pajaknya berapa Pak Ustadz? Entah, yang jelas sisanya 20.000. Ibu-ibu ada yang mau? Mana mau ibu-ibu? Kalau ibu-ibu warna hijau nih, nah enggak Pak Ustadz, enggak main warna hijau. Mau warna apa Bu? Merah katanya Pak Kadus. Kemana nih Pak Kadus? Pak Ustadz pula ibu-ibu ditawari. Merah itu pun kurang. Yang kita kasih anak-anak aja. Nah, kalau merah bangkrut Pak Kadus nanti. Baik, sebagai penutup saja, Ustadz kasih 5 pertanyaan. Siap jawab semua? Siap? Nah, yang mau menunjuk dulu itu dulu, yang kita kasih pertanyaan. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Ustadz nggak ngasih pertanyaan dulu. Ustadz suruh siapa yang mau jawab dulu. Nanti pertanyaannya belakangan. Bisa? Karena kalau pertanyaan dulu, habis itu berebut. Wah, berebut semua. Kusut. Duitnya dulu kasihkan Pak Ustadz. Duitnya dulu gimana? Mau duit dulu apa pertanyaan dulu? Duit dulu. Enak kali. Habis duit keluar kalian. Dalam kita. Pak Kadus yang dalam. Jadi begitu. Siap menjawab pertanyaan? Pertanyaan tak payah. Siapa nama Ustadz yang ceramah? Ini yang dulu nunjuk. Ini yang dulu nunjuk. Sini. Perkenalkan namanya, baca assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama adik siapa? Ika. Kelas? 4. Kelas 4. Nama Ustadz yang ceramah siapa? Jangan tengok sana. Randi Saputra. Itu nama Pak Dewan tuh. Yakin nama saya tuh? Bisa lah. Kita kasih 20. Salam dulu. Mudah-mudahan jadi anak solehah. Amin. Yang kedua. Ya, yang muda-muda saja Pak. Intinya ini pertanyaan gaya-gayanya aja nih. Intinya mau kasih duit. Cuman mau dikasih satu-satu lembar bangkrut kita. Kan begitu. Yang kedua, siapa nama cucu Nabi Muhammad tadi? Oh, yang di belakang masuk poin juga. Kalau mau yang di belakang pindah ke depan. Siapa tadi? Mana dulu tadi Pak? Ganti pertanyaan dulu. Ini yang belakang nih buat kacau aja nih. Siapa nama istri Nabi? Khadijah, berdiri. Jangan tunjuk langsung Khadijah. Namanya siapa? Fajar. Kelas? Oh gitu. Nama istri Nabi tadi siapa? Khadijah. Bukan Aisyah. Khadijah apa Aisyah? Khadijah apa Aisyah? Bingung dia. Dua-duanya istri Nabi. Dah, nih. Yang penting hijau. Jadi kalau Khadijah itu istri pertama Nabi. Yang kedua istri Nabi bernama Aisyah. Ini kode keras untuk bapak-bapak. Tambahlah Pak. Tapi syaratnya harus meninggal dulu istri yang pertama. Nabi beristri dengan Aisyah setelah Khadijah ini masih sehat bugar ibu tuh, mau udah ditambah sama bapak tuh. Patutlah dilempar ibu tuh pakai batu. Pertanyaan ketiga. Siap? Sebutkan nama malaikat yang membawakan wahyu. Yang udah. Mana? Lanjut tunjuk. Kalau yang di belakang mau dinampak ke depan. Nama? Ikhwan. Kelas? 5. Malaikat yang tugasnya bawa wahyu? Jibril. Tepuk tangan dulu. Ikhwan, saudara artinya. Malaikat penjaga neraka siapa namanya Bu? Kalau berani bisa ibu jawab, saya kasih warna biru. Mau? Dari saya, bukan dari Pak Kadus. Udah habis.
Saking kan banyak kita dapat. Jadi pintar pula anak-anak dari ibu-ibunya. Malaikat penjaga surga, tunjuk tangan. Nah, naik. Namanya? Kaila. Kelas 5 SD. Oh. Siapa nama malaikat penjaga surga? Ridwan. Betul tuh Pak Ridwan. Bukan malaikat apa? Israfil. Israfil apa tugasnya? Oh, meniup trompet kerjanya. Maka meniup sangkakala. Nah, tepuk tangan lagi. Pertanyaan tinggal satu. Yang belum dapat banyak. Gini aja lah, saya bagi 1000 bisa. Mau? Nggak bisa ya? Nah, jadi pertanyaan terakhir. Sebutkan tempat kelahiran Nabi. Tunjuk. Ini yang dulu tadi. Hah? Nggak, ini yang dulu tadi. Dah, naik. Namanya siapa? Panhairu. Oh, Panhairu. Kelas 3. Di mana Nabi wafat? Bukan lahir lagi, karena lahir udah dapat tadi tuh. Di mana Nabi wafat? Lahirnya di Makkah, ya kan? Wafatnya di mana? Di Mekah. Oh, di Madinah, betul. Nah, pintar dia. Salam dulu. Nah, mudah-mudahan duitnya jangan belikan layang-layang. Paham? Itu duit Pak Kadus tuh susah kalian dapat tuh.